Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini? Ini adalah podcast pertama CBS ya. Nah, di podcast pertama ini kita akan coba membahas seputar digital marketing langsung oleh founder CBS yaitu Pak Yogi Wijaksono. Oke, sebelumnya kita tanya dulu kabarnya. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Uji sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke Pak, langsung aja Pak. Siap. Karena ini podcast pertama, kita pengennya cepet dulu aja nih. Oke. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak, digital marketing itu apa sih sebenarnya Pak? Oke, digital marketing ya. Nah, sekarang memang lagi tren banget nih ya. Dan bahkan hampir semua perusahaan itu banyak yang kemudian menjadi headhunter atau mencari kepala-kepala yang memang punya kompetensi di bidang digital marketing. Karena perubahan dari dunia analog kepada digital itu memberikan sebuah ruang yang sungguh sangat lebar bagi pelaku-pelaku digital. Nah, ini memang yang paling dapat momentumnya sebenarnya generasi milenial, Pak Fauzi. Karena dia pernah berada di masa analog dan kemudian dia bisa nyebrang ke masa digital. Nah, beda dengan generasi X, ada yang bisa nyebrang gitu ya, generasi bapak-bapak kita gitu ya, orang tua kita. Mereka ada yang bisa nyebrang ke digital, ada juga yang nggak bisa. Nah, sementara anak-anak generasi Z, anak didik kita nih, mahasiswa-mahasiswa CPBS, taruhlah. Nah, mereka itu generasi yang mungkin nggak pernah merasakan apa yang dinamakan dengan analog, sehingga mereka ya udah hidup dalam dunia digital. Sehingga secara filosofis mereka mungkin bisa mengoperasionalkan digital, tapi untuk bisa memaksimalkan digital, ya kebanyakan mereka malah lebih kepada terpengaruh kepada game, fans dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, itu secara filosofi seperti itu ya. Tadi yang ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan digital marketing ya? Nah, digital marketing itu adalah pemasaran digital atau bagaimana seorang marketing memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan baik produk maupun jasa. Nah, ini bisa melalui sosial media, bisa melalui platform non sosial media seperti website atau YouTube gitu ya, Tube portal, atau email, atau mungkin alat komunikasi lainnya seperti WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Nah, semua platform itu digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai jasa dan iklan. Jadi sederhananya seperti itu yang namanya digital marketing. Oke Pak. Nah, tadi apa itu digital marketing? Nah, sekarang seberapa pentingkah digital marketing di era saat ini, Pak? Oke, justru ya, digital marketing itu sekarang sudah masuk kepada marketing 6.0. Jadi marketing itu kan ada 6 level ya, ada 1.0, ada 2.0, ada 3.0, ada 4.0, 5.0, sampai yang sekarang yang terakhir adalah 6.0. Sehingga digital marketing ini seharusnya bisa menjadi sebuah senjata bagi pemilik perusahaan, baik UMKM maupun perusahaan besar ya, yang multinasional, agar dia bisa memanfaatkan digital marketing ini. Karena kalau misalkan masih menggunakan yang konvensional, ini masih bagus, masih ada peluang, hanya tidak bisa setajam digital marketing. Contohnya yang konvensional itu apa? Misalkan tebar brosur, atau pasang banner, atau pasang pamflet dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya dibilang kuno enggak, karena ternyata masih banyak caleg yang menggunakan itu ya. Sekarang kan mau 2024 ya. Tapi dampaknya kalau kita lihat, dari sekian budgeting misalkan 50 juta untuk kita bikin banner sebar, dibandingkan dengan 50 juta kita pasang di Facebook Ads misalkan untuk mencari engagement atau untuk menyebarkan informasi mengenai produk dan jasa kita. Kira-kira zaman sekarang orang naik angkot itu megang handphone atau enggak? Kira-kira menurut Pak Fauzi gimana? Di angkot, di mobil, kira-kira mereka megang handphone enggak? Megang Pak. Perhatiannya kemana? Handphone Pak. Kira-kira kalau ada banner dia lihat enggak? Enggak. Nah itu, kalau sekarang ya udah agak susah untuk. Kalau dulu orang naik bis, naik angkot mungkin perhatiannya masih menerawang, liatin pinggir jalan dan lain sebagainya, sehingga ada peluang untuk melihat dan memberikan engagement. Tapi kalau sekarang orang udah full, mau dimanapun dia berada, pasti yang dipegang adalah handphone atau gadget yang lainnya. Nah itu, jadi kalau misalkan dikatakan berapa penting, seberapa penting ya sangat penting kalau mau menjadi perusahaan yang grow up seperti itu Pak Fauzi.
Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi ternyata digital marketing itu sangat penting banget ya teman-teman. Iya. Jadi kita harus ya belajar lah mulai dari sekarang. Bagi yang belum paham apa itu digital marketing, ya harus mulai belajar lah sedikit-sedikit gitu kan. Nah, terakhir nih Pak, Oke. di CBS ini kan ada program Technopreneur 1 tahun Pak. Iya. Nah, di Technopreneur 1 tahun itu diajarkan nggak Pak digital marketing? Oke, diajarkan ya, spill sedikit ya. Jadi di step yang kedua itu ada materi WordPress. Itu adalah pra untuk digital marketing. Karena biar bagaimanapun website, baik landing page maupun company profile website itu sangat dibutuhkan untuk senjata juga bagi digital marketer. Nah, nanti di step 3 di bab akhir perjalanan di program 1 tahun itu kan ada 3 bulan kemudian. Itu mereka nanti akan diajarkan tuh sih, baik yang namanya Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Nah, semuanya diajarkan tuh. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, Pak Fauzi juga gak usah khawatir. Insya Allah semuanya akan diberikan benar-benar full. Tidak ada yang disembunyikan, berdasarkan pengalaman baik di CBS maupun di tempat lain memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan sesuatu. Jadi dikasih itu semuanya materinya nih. Tinggal anaknya nih Pak Fauzi nih kira-kira mampu atau enggak, serius atau enggak kan begitu. Betul. Gitu. Jadi dikasih semua Pak ya di Kasih semua insya Allah. Oke teman-teman, jadi itu tadi kurang lebihnya terkait digital marketing langsung oleh founder CBS yaitu Pak Yogi. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya untuk membahas program-program yang lain dari CBS ya tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu podcast pertama kita karena ini sudah terlalu dingin, AC-nya dingin banget di sini teman-teman. Sudah menggigil saya, jadi kita nggak perlu lama-lama lagi. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Yogi. Siap, sama-sama Pak Fauzi. Sampai jumpa teman-teman. Sip.